Halo guys, balik lagi di Forecast, Yaitu sebuah podcast yang membahas informatika dan lainnya. Oke, balik lagi nih sama MC kesayangan kalian ya. Nama gue Rara dan partner kesayangan gue nih yang paling keren banget nih. Siapa nama lu, Bang? Nama gue Adit. Adit aja. Adit aja. Adit aja. Oke, siap. Oke, di hari yang cerah ini, yang bagus. Gue excited banget nih, Bang. Kira-kira Kenapa mungkin gara-gara narasumber kita kali ini tuh keren banget kali nggak sih? Wah, parah. Siapa tuh, Bang? Nah, kebetulan nih denger-denger nih ya. Denger-denger nih narasumber kita ini kali ini denger-denger dosen sekaligus kaprodi ini dari informatika. Nah, dari mana tuh, Bang? Nah, dari informatika nih dari Universitas Pembangunan Jaya nih. Pembangunan Jaya kampus gue ya? Iya, kampus gue juga ya. Iya, makanya. Wah, Aduh. gitu. Coba gue tebak, pasti cowok ya? Bukan, salah. Nah, cowok kan biasanya kalau informatika cowok tuh, Bang. Nah, cowok ini udah biasa. Nah, kali ini nih luar biasa nih. Udah mainstream lah istilahnya. Langsung aja kali ya, Bang ya? Langsung aja kita sambut aja narasumber kita ini. Ibu Safitri Jaya, Eskom MTI. Kita udah sambut Ibu Safitri. Hai. Di sini. Kita Halo. udah ada. Mungkin Ibu Apa sapa dulu. kabar? Apa kabar semuanya? Saya menyapa Anda dengan apa nih? Forka. Forka People, Bu. Forka Oke, People. selamat pagi Forka People dimanapun Anda berada. Semoga sehat-sehat selalu ya. Iya. Amin. Kalian juga semua yang beraktivitas. Benar. Jaga kondisi. Sekarang kan Lagi pandemik begini ya kan. Benar. Oke, Bu, Ibu kan ada di sini nih, Bu. Mungkin Ibu boleh perkenalkan diri dulu Ibu atau cerita sedikit lah tentang diri Ibu gitu. Cerita tentang saya atau cerita tentang informatika? Oke, saya akan coba memperkenalkan ya. Saya adalah Safitri Jaya. Biasa teman-teman panggil dengan saya dengan nama Safitri. Atau kalau misalnya teman-teman dekat, biasanya panggil saya dengan Jaya. Tapi kalau saya dipanggil Jaya dan kampus saya adalah Universitas Pembangunan Jaya, saya juga bingung. Yang dipanggil saya atau kampus gitu ya. Jadi mungkin kamu panggilnya saya dengan Safitri saja. Oke, di sini saya hadir diundang oleh teman-teman Hima Forka Informatika UPJ gitu ya. Mungkin banyak yang belum tahu apa itu UPJ. UPJ itu singkatan dari Universitas Pembangunan Jaya. Kita hadir, lokasinya ada di Sawah Baru, rekan-rekan semua. Kita sudah berdiri sejak tahun 2011 dan ini mau masuk ke tahun 9 kita. Ya. Nah, informatika itu sendiri ada di bawah Fakultas Teknologi dan Desain. Di UPJ sendiri itu ada dua fakultas sebenarnya. Yang pertama adalah Fakultas Teknologi dan Desain, yang kedua adalah Fakultas Humaniora dan Bisnis. Informatika masuk di bawah Fakultas Teknologi dan Desain. Saya di sini memang seperti yang sudah Adit sampaikan tadi bahwa saya berperan sebagai dosen di UPJ sekaligus dosen juga di Prodi Informatika. Wow. Sejak 2017 memang sedang mengemban amanah ya sebagai kepala program studi. Mungkin ini sedikit koreksi nih kalau kata Rara tadi atau kata Adit bahwa kebanyakan informatika itu didominasi oleh para cewek. Para cowok. Mayoritas, salah ya. Bu. Oke, para cowok. Mungkin karena sebelumnya informatika itu ada kata-kata teknik. Setuju. Dulu zaman ibu kuliah gitu ya, kita masih menyandang yang namanya teknik informatika. Teknik notabene memang didominasi oleh cowok. Kalau boleh share sedikit pengalaman waktu kuliah, ibu sendiri cewek. yang lainnya cowok. Alhasil bagaimana? Ya udah ngerjain tugas bareng-bareng. Saya sendiri cewek. Biasanya kalau cewek itu lebih telaten dan lebih rajin. Benar. Cowok kayaknya nebeng-nebengan nggak sih? Benar banget, Bu. Oh, ngerasain. Pengalaman banget. pribadi berarti. Pengalaman pribadi, Bu, kalau di kelas, Bu. Oke, ngaku ya pengakuan bahwa cowok itu sukanya nebeng. Tapi bener banget. kita mengikuti nomenklatur yang ada di Indonesia tahun 2015. Informatika itu mengiris ke dua domain kalau saya bilang seperti itu ya. Ada perguruan tinggi yang tetap mempertahankan engineeringnya. Kita ambil contoh mungkin ITB. ITB masih menggunakan teknik informatika. Mereka itu ada di bawah sekolah, kalau ITB itu STEI ya, Sekolah Tinggi Elektronika dan juga Informatika. Jadi mereka join. Beberapa sekolah teknik juga informatika itu jauh ada di bawah rumputnya elektro. Tetapi di sisi lain, informatika itu masuk ke dalam computer science atau ilmu komputer. Nah, kita di UPJ itu masuknya lebih kepada computer science, seperti itu. Jadi makanya kan sebelumnya saya sempat dengar juga tuh, Bu, kalau misalnya Universitas Pembangunan Jaya kan itu kan teknik informatika. Ya. Nah, setelah dari situ jadinya berubah hanya
Informatika. saja. Ya, kita mengikuti nomenklatur yang ditetapkan oleh kementerian ya. Itu berlaku dari tahun berapa ya, Bu? 2015 kita berubah nama jadi sebelumnya ada teknik, kemudian kita hilangkan dari teknik informatika hanya menjadi informatikanya saja. Jadi kita adanya di bawah domainnya ilmu komputer. Baru tahu loh Seperti saya, itu. guys. Baru tahu guys. Bener. Kira-kira Bu ya, kan Ya. Ibu juga menjadi dosen sekali kaprodi dari UPJ gitu kan. Ada nggak sih Bu kayak kesulitan, apakah anak-anaknya apa ya, gamers atau anak-anaknya tuh ya susah lah untuk dibilangin gitu. Kira-kira problemnya apa Bu kalau misalnya? Berbicara soal mahasiswa banyak banget problematikanya. Dari awal saya join di sini, oke. Anyway, saya join ke UPJ itu dari 2014 sebenarnya sebagai dosen LB awalnya. Kemudian di 2015 saya ditawarkan untuk join ke UPJ dan 2015 itu saya juga termasuk bagian daripada UPJ di informatika. Nah, berbicara mengenai mahasiswa itu banyak banget. Kalau kita rekrutmen di awal, selalunya mengatakan bakat saya di informatika, minat saya di coding, tapi setelah masuk ke prodi, apa yang terjadi, saudara-saudara? Bener. Mungkin bisa ditanyakan sama Rara dan juga Adit kali ya. Yang tadinya suka coding, menjadi apa kira-kira? Menjadi sedep gimana ya? Sedap-sedap gimana? Tapi satu hal yang ingin saya tekankan bahwa informatika itu adalah target kita, itu adalah menghasilkan lulusan yang jago di bidang komputasi. Apa itu komputasi? Komputasi sebenarnya adalah kalau kita umpamakan how to solve the problem in the computer. Oh. Kita selalunya bekerja dengan komputer. Nah, kita memanfaatkan komputer. Kalau saya sih senangnya menyebutkan komputer itu sebagai mesin gitu ya. Jadi bagaimana caranya saya bisa memanfaatkan mesin itu untuk men-solve semua problem-problem saya. Problem itu biasanya kita itu menggunakan nalar dan pendekatan matematis. Makanya kenapa kalau di informatika di tingkat 1, nah ini sebenarnya akan menjadi momok juga ya. Kenapa? Di tingkat 1, semester 1 dan semester 2 itu umumnya didominasi oleh matematika. Matematika, benar Bu. Bahkan di kurikulum 2019 ada dasar sains, saudara-saudara, fisika. Dan itu menjadi PR juga ya. Saya jadi ingat itu dengan maba saya tahun 2019 yang saat ini jadi kru. sempat dia shock mendengar fisika, Bu, informatika kok belajar fisika? Iya. Kalau kita berbicara ilmu keteknikan, pasti di tingkat dasar itu kita belajar ilmu sains. Untung saya nggak masukkan biologi dan juga kimia. Emang kira-kira bakal dimasukin? Yes. Di ITB, informatikanya masih belajar dasar-dasar sains. Fisika, kimia, dan juga biologi. Itu sebagai konsep dasar pemikiran kita. Di kita, ini hanya dikontekstualkan dengan matematika. Kenapa matematika? Karena komputasi itu butuh skill dalam bernalar. Nggak belajar matematika, nggak belajar bernalar. Anda kalau belajar matematika kan nggak hanya 1 tambah 2 sama dengan 3. Iya, benar. Tapi Anda dilatih untuk bernalar, berproses seperti apa sih? Apa iya 1 tambah 2 sama dengan 3? Mungkinkah dia akan menjadi pecahan, dia selalu akan menjadi pecahan integer, atau bisa jadi dia jadi pecahan ya konsep angka yang sifatnya adalah pecahan seperti itu. Nah, pertanyaan Bang Adit, ngerti gak tuh integral semua? Ngerti dong. Masa? Kan udah belajar kita. Dengan kata besar nih ya, tadi ya saya dengar. Iya. Kalau kita mau belajar nalar itu harus belajar matematika. Hebat tuh Bang, lu kalau mau cewek lu nalar, harus jago matematika juga. Waduh. Bisa ya dikait-kaitkan Ya serumit itu lah ya. juga. Iya. Rumitnya juga mirip malah Bu. Oh gitu ya. Iya. Tapi anyway, nalar ini adalah sebagai pondasi kita, dasar kita untuk menemukan solusi-solusi lain. Kita tahu bahwa setiap masalah itu kan solusi kata nggak hanya satu, tapi ada A, ada B, ada C. Benar, Kita bisa benar. memilih gitu. Mana yang mungkin lebih efektif menurut kita? Bisa jadi solusi A menurut Rara itu efektif, tapi menurut Adit belum tentu. Belum tentu. Nah, kita bisa mencari solusi-solusi lain. Jadi, singkat cerita memang informatika itu mengajarkan para lulusannya bagaimana sih semua permasalahan yang ada di dunia ini bisa kita selesaikan. Tentunya keywordnya kita itu adalah mesin. Karena memang interaksi kita adalah dengan komputer. Itu Benar. Ya kan? Nah, jadi ya untuk para people ya itu penjelasan lah ya sedikit dari Ibu Safitri ya, itu tentang informatika. Nah, ini mau tanya juga nih Bu, maksudnya kan kalau dengar kata informatika kayak ya nggak asing dengan yang coding lah Bu ya. Nah, jadi ini buat apa namanya ya?
kayak emang informatika itu selalu berhubungan dengan coding Bu? Apa ada yang lain gitu? Memang pada akhirnya kita kan berbicara mengenai coding. Kenapa? Kalau kita ingin komputer itu bisa bekerja sesuai dengan maunya kita, maka kita harus mengerti bahasa apa yang dipahami oleh mesin. Salah satu bahasa yang dipahami oleh mesin divisualisasikan menggunakan coding. Anda, misalkan Anda ingin jalan, atau Adit misalkan, Bu, saya pengen ke Jerman. Oke, tapi saya nggak bisa bahasa sana gitu. Adit ke sana dengan bahasa Jawa. Sampai maghrib juga nggak akan digubris sama orang sana karena mereka nggak paham. Mau nggak mau minimal bahasa Inggris. Setidaknya mungkin bahasa Inggris mereka kenal. Tetapi orang-orang Jerman mungkin lebih senang bahasa mereka sendiri. Gitu kan? Mau tidak mau Adit harus adaptasi. Adaptasi. Nah sekarang kita punya problem. Katakanlah sekarang itu banyak banget aplikasi yang diciptakan oleh para programmer seperti itu ya. Yang paling seneng kalian mainkan itu misalkan apa? Game atau aplikasi untuk belanja. Oke, belanja. Kalau dari cowok game sih. Kalau Adit bilang game, kalau Rara bilang belanja. Kalau misalkan Rara belanja kalau secara konvensional, Rara datang ke toko. Iya, jalan, naik ojek. Kemudian kalau udah ketemu barangnya, Rara belanja dan akan bertemu dengan yang namanya kasir. Betul. Nah, pernah pakai aplikasi belanja online mungkin? Pernah. Sering kali ya? Sering malah. Waduh. Nah, gimana caranya kita seolah-olah membuat mesin ini mampu memahami apa sih yang dibelanja oleh Rara? Kalau kita lihat dunia nyata yang mampu memahami interaksi daripada lawannya ya manusia itu juga gitu. Makanya kalau di informatika juga ada kita belajar tentang kecerdasan buatan gitu ya. Sehingga kita istilahnya itu mengkonsepkan sebuah mesin ini paham kira-kira yang dibelanjakan oleh Rara itu apa. Dan dia bisa mengetahui jumlah belanjaan Rara berapa, kemudian kalau Rara bayar uangnya sekian, kira-kira apakah ada kembalian atau tidak. Terus kalau dia milih barang, mungkin ada konsep diskon, dia sudah tahu barang mana yang akan diberikan diskon. Kemudian dia juga akan bisa melihat total belanjaan Rara itu seperti apa sih. Apakah isi belanja Rara itu mungkin dominan ke hal-hal kosmetik, atau misalkan untuk aksesoris atau yang lainnya. Jadi memang kalau Adit tanya, emang harus identik dengan coding ya Bu? Iya, coding itu adalah muara akhir. Karena coding itu adalah bahasa yang dimengerti oleh mesin. Adit bisa nggak sih merintahkan mesin dengan bahasa gitu? Oh, nggak bisa Bu. Sampai maghrib juga nggak bisa ya? Nggak bisa Bu, kalau bisa Mak mungkin udah dari kapan tahu kali. Oh iya, gini ya. Mesin, saya mau hitung belanjaan saya berapa, nggak bisa. Semuanya itu harus divisualisasikan dengan bahasa coding. Tetapi informatika tidak hanya belajar tentang coding. Kalau coding mungkin kasarnya maaf kata ya, Anda lihat di YouTube, ada contoh, Anda running jalan. Tapi knowledge di balik itu, apa knowledge-nya? Komputasi tadi. Komputasi bernalar itu yang memang harusnya Anda dapatkan hanya di informatika. Benar. Jadi pakai logika juga ya Bu ya? Pakai logika juga. Main feel juga. Iya. Sebelum paham logika, pahamin dulu matematika. Iya. Balik lagi ke matematika nih. Balik lagi bener, makanya biasanya dari matematika dulu tuh baru dah tuh logikanya bakal mantep lah istilahnya gitu. Tapi dulu kan Ibu juga pasti berkecimpung tuh ya Bu di coding-coding, mungkin waktu Ibu kuliah. Itu tuh gimana gitu loh Bu caranya biar mungkin anak-anak dan Forka People yang tertarik tuh kayak mungkin mudah memahami atau bahasa apa sih yang kira-kira juga sekarang sering dipakai gitu. Jadi kayak susah tuh Bu. Nah, teman-teman harus rajin-rajin browsing untuk melihat perkembangan yang ada di. Kalau kita sih melihatnya panduannya adalah dunia industri ya. Sekarang karena kan nanti setelah dari UPJ kalian nanti akan lanjut ke industri. Benar. Nah, berarti kalian harus lihat tren industri yang saat ini tentang bahasa tadi, itu yang lagi digandrungnya apa sih misalkan. Kalau Ibu saat ini tuh lagi ngetren dan sedang menggeluti yang namanya satu bahasa yang kita sebut dengan Python. Nah, kenal kali Python ya, Python ya. Oke, kalian kenal dengan Python, terus gimana sih caranya untuk kita bisa enjoy dengan Python sehingga kita bisa menghasilkan berbagai aplikasi menggunakan Python tersebut. Cara yang pertama adalah yakinkan diri Anda mampu berlogika bahwa semua permasalahan itu Anda bisa selesaikan dengan konsep nalar tadi. Betul. Oke. Yang kedua adalah cari referensi sebanyak-banyaknya. Anda tiru dulu, Anda implementasikan, Anda running, Anda pahami analisis sedikit, kemudian Anda pahami outputnya apa. Nggak sampai di situ,
lakukan modifikasi. Benar. Modifikasi itulah yang nanti akan menggiring Anda, oh saya paham dan saya bisa menghasilkan banyak lagi alternatif yang lain. Seperti itu. Iya. Iya sih, Bu. Tapi kan kebanyakan orang tuh kayak udah ngutak-atik juga kayak susah gitu, kayak apalagi kan kayak informatika juga kayak udah kayak orang-orang tuh ngeliat coding kayak lihat Arab bundul gitu, Bu. Kayak udah susunan kata-katanya udah benar. Kalau gini tuh buat apa tuh, Bu? Oke, binar itu adalah konsep data atau tipe data yang dipahami oleh mesin. Mesin nggak paham dengan coding canggih Anda, tagline canggih Anda. Dia hanya mengenal binar 0 dan 0 dan 1. Benar. Setiap bahasa programming itu akan dikonversikan ke dalam versi binar. Binar baru akan diserap oleh mesin dan mesin baru paham. Yang Anda ketikkan, misalkan Anda ketikkan hello world, mungkin di versi Anda, di visualisasi Anda, misalkan pakai Notepad++ gitu, Anda ketiknya cuma hello world. Mesin nggak paham hello world itu apa. Hello world itu merupakan bagian dari ASCII juga, nanti akan dikonversikan ke binar. Ketika nanti dikonversikan ke binar, mesin baru paham, oh ternyata yang diinginkan oleh Rara itu adalah untuk menampilkan kata hello world. Hello world. Yes. Waduh. Kalau kita lihat emang ribet, Iya. tapi kalau kita praktekkan awalnya ribet, tapi kalau udah tahu triknya, Anda akan enjoy di sana. Oke sih, iya sih. Satu lagi, kalau belajar itu harus sistematis. Nggak harus output dulu yang dipelajari. Anda pelajari dulu, misalkan Python, Anda harus tahu sintaknya Python itu minimal harus punya apa sih? Anda tahu karakteristiknya Python seperti apa, kemudian grammarnya Python seperti apa, baru nanti Anda coba mulai dari hal-hal yang sederhana. Kalau sudah hal-hal sederhana, pahami inputnya apa, prosesnya di mana, dan outputnya akan menampilkan apa, lakukan modifikasi. Benar. Dimodif lah ya. Dimodif. Tapi kalau saya lihat ya, bahasa programming sekarang itu udah nggak serumit yang saya pelajari waktu dulu. Dulu saya mulai programming itu belajar dari assembly. Oh iya, sebelum itu ya, Bu ya. Ya, kalau misalkan sekarang kalau mau clear screen, kita tinggal input, misalkan clear saja ya, semua nanti perintah akan di clear. Kalau dulu saya enggak, semua itu pakai memori. Perintah clear saja itu mungkin 5-10 baris untuk di bahasa assembly. Dan jangan pernah menghafal. Iya, benar Bu. Jangan pernah menghafal. dihafalin Belajar mau- itu konteksnya adalah memahami, bukan menghafal. Kalau menghafal lupa. Betul. Dan Anda nggak tahu mau menghafal berapa banyak. Teknologi itu percepatannya sangat kilat. Iya, cepat banget Bu. Ya, Parah. people di sini ibarat kata ya, teknologi udah di sini. Gitu. Dan Anda nggak pernah mengimbangi namanya teknologi. Dan pesan saya, pilih salah satu tools yang mungkin menurut Anda itu Anda enjoy. Misalkan, Bu, tool saya ini udah kadaluarsa. Enggak semua industri itu langsung ngikuti tren yang ada, enggak. Misalkan, Adi bilang, Bu, saya ini masih jadul, saya masih belajar PHP. Dalam di PHP Anda. Jangan hanya gara-gara keren kekinian Python, Anda langsung dari PHP. PHP belum didetailkan, belum dipahami dengan baik, Anda pindah ke Python. Yang Anda jadi menyusahkan diri Anda sendiri, ya kan? Dalami lah gitu ya, Bu. Udah ganti aja gitu. Udah ganti aja gitu ya kan. Iya. Jadi kaget ya kan. Bener. Sebenarnya Nah jadi ada lagi nih Bu pertanyaan dari saya. Forka People. Ya dari Forka People. Dari juga. Forka People, Ya oh, benar. oke. Kira-kira nih Bu kayak orang-orang informatika nih kalau misalnya alumni-alumninya kayak udah lulus gitu, emang kayak wajib banget nggak sih Bu jadi programmer gitu lulus gitu Bu? Atau apa namanya? atau ada yang Iya. nyebrang gitu, Bu? Iya, ada atau yang nyebrang ya gitu jadi mungkin. Iya, benar. Benar. Kebanyakan alumni itu apa yang dia emban ilmunya dengan apa yang dia geluti di dunia kerjaan itu kadang tuh nggak sejalan gitu ya. Banyak kok orang-orang informatika yang begitu lulus, ternyata jadi orang entrepreneur. Entrepreneur juga butuh paham informatika, apalagi saat ini zamannya serba digital. Benar. Mereka harus menayangkan semua kebutuhan konsumen itu dengan cara digital. Gitu kan ya. Lahirnya Traveloka mungkin itu orangnya adalah orang-orang IT loh. Iya. Memang mereka pada saat magister mereka paham tentang bisnis. Ya, kemudian ruang guru. Basically juga orang informatika. Orang informatika. Gitu kan. Kemudian ada Tokopedia. Sih basicnya juga informatika. Nah, mungkin saat ini yang dipahami oleh teman-teman semua mungkin ya, kayak palingan ya mentok-mentoknya di programmer enggak. Kalau kita lihat di kurikulum informatika itu ada 7 profesi yang bisa Anda geluti. 7 ini mewakili domain. Apa saja?
Yang pertama, Anda lulus dari sini bisa menjadi seorang birokrat. Paham birokrat? Birokrat itu apa tuh? Birokrat apa itu kira-kira? Nah, mereka itu yang bisa berprofesi di lembaga-lembaga pemerintah. Ya, sebagai PNS, Oh, iya, iya. ya BUMN, seperti itu. Oke. Karena pemerintahan BUMN juga butuh lulusan dari IT untuk minimal mengoperasionalkan perangkat-perangkat informatika yang mereka gunakan. Oke. Yang kedua adalah Anda bisa masuk ke sektor industri. Kita itu menargetkan sebagai manajerial. Jadi mungkin Anda orang IT, tapi kalau ke manajerialnya jadi misalkan IT head gitu ya, atau IT operasional, atau IT networker gitu, seperti itu. Nah, itu bisa. Kemudian Anda juga bisa melanjutkan studi Anda ke S2. Bisa. Nah, Programmer udah pasti bisa. Pasti Gitu ya. Kemudian jadi technopreneur. Entrepreneur, tapi backgroundnya ada sisi IT. sisi IT, technopreneur. Sebenarnya banyak ya untuk IT itu kita hampir bisa masuk ke semua lini pekerjaan kalau saya bilang. Kenapa? Karena semua pekerjaan saat ini nggak ada yang tidak menggunakan komputer. Bisnis ada sangat dibutuhkan dan ada sangat dicari. Betul. Betul. Zaman sekarang lah Bu ya. Maksudnya zaman sekarang Anda siapa sih? Anda tidak direkrut, tapi Anda bisa menciptakan sesuatu. Iya. Kalau Anda menciptakan sebuah aplikasi, kalau Anda bisa main game, doyan main game, jangan hanya doyan main game. Ayo kembangkan sebuah aplikasi. Terus kalau misalnya orang-orang tuh Bu kayak di luar sana bikin robot, itu kayak termasuk orang IT juga tuh. Ya, nah untuk robotika itu agak unik sebenarnya ya, karena itu ada beberapa domain keilmuan yang berkecimpung juga di sana. Selain informatika ada elektronika, ada mekatronika, ada mesin gitu ya. Tetapi porsinya informatika hanya di istilahnya itu kita tuh kalau kita lihat organ tubuh kita itu ada di posisi kepala. Di kepala. Nah karena kan memang kita yang akan mendominasi nalarnya robot itu akan seperti apa sih? Iya, Misalkan kita ingin mendesain sebuah robot resepsionis. Kalau robot resepsionis berarti kita harus memperlakukan robot itu sebagai seorang resepsionis. Kalau misalnya ada tamu datang, dia harus ngapain? Nyapa, disambut. Ya kan? Kalau misalkan nanti ada yang bertanya, kita harus ngapain? Dan kalau mereka tersenyum, robotnya harus bagaimana? Masa mereka senyum kita langsung demi? Nggak mungkin gitu ya. Artinya memang logika dari sebuah robot itu adalah fondasinya dari informatika. Jadi kayak otaknya lah ya. Otaknya lah. Kita kayak bikin pikiran itu. Gitu. Kalau di mainan The Sims berarti yang ngarang-ngarangin tuh Bang. Iya, dia benar. mau tidur, Iya. dia mau mandi ya nggak sih? Ya nggak Bu? Iya, AI-nya itu lah ya, benar. Iya. AI-nya. Iya. Terus ada lagi kan Bang? Ada lagi nggak? Kepoan tentang sesuatu gitu, belum ada Ibu. Apa yang ingin di... Apa lagi ya, kira-kira ya? Mungkin itu sih Bu. Saya tuh kepo banget tuh. Kan aku kan cewek sendiri ya. Nyaris kemarin jadi dosen cewek sendiri juga di gitu. Permadi. Tapi alhamdulillah saat ini enggak. Semester ini saya sudah ada partner cewek gitu ya. Dulu sempat ada cewek ditinggal, sendiri lagi. Sekarang ada teman cewek partner lagi. Semoga tidak ditinggal ya. Iya bener deh. Semoga nggak ditinggal. Tapi kalau misalnya Ibu enjoy aja kali ya? Atau udah terbiasa? Enjoy. Saya tidak melihat segala sesuatu dari faktor gender sebenarnya. Ya kita sama apa yang bisa dilakukan oleh pria sebenarnya juga bisa dilakukan oleh wanita. Gitu. Tapi kita lebih bersyukur sebenarnya. Apa yang kita bisa lakukan belum tentu bisa mereka lakukan. Contohnya apa? Melahirkan. Nggak bisa. Bisa saudara-saudara ya kan. Ada yang bisa jadi bos, karena juga bisa jadi bos dong. Benar. Ya kan. Oke. Kalau misalnya nih Bu, anak-anak atau enggak gimana nih kayak ngelalaiin tugas atau nawar-nawar gitu Bu, kalau Ibu pribadi tuh gimana sih Bu? Oh nggak bisa. Wow. Nggak bisa. Anti negosiasi saya. Kenapa? Jadi gini, teman-teman yang membedakan antara Anda dengan waktu Anda berseragam putih abu-abu itu memang banyak banget perbedaannya. Ketika Anda masuk ke pendidikan tinggi, Anda harus memposisikan bahwa Anda itu harus bisa mandiri. Kehadiran dosen dalam setiap pembelajaran itu lebih kepada saya bilang tuh fasilitator, pendamping Anda, tempat Anda berkonsultasi kalau Anda punya masalah akademik ya, bukan masalah pribadi, masalah akademik. Edit ya, bukan masalah pribadi. Nah, jadi ketika dosen selalu memberikan tugas itu sebenarnya adalah ajang kalian latihan. Saya sendiri menyadari bahwa setiap kali pertemuan, materi itu terkadang tidak bisa disampaikan dengan
sangat detail. Ya, dengan full gitu. Dengan full seperti itu Dengan nggak full mungkin. Meskipun kita sudah dilengkapi dengan berbagai platform. Oke, nanti kita lihat materinya di LMS. Anda bisa unduh tugasnya di sini. Tapi enggak. Kalau Anda tidak dibantu dengan tugas, maka sulit bagi Anda untuk bisa memahami sebenarnya apa sih yang disampaikan oleh dosen. Nah, lewat tugas itu Anda juga belajar untuk menelaah, menganalisis, mencari tahu. Yang penting itu adalah mencari tahu. Nah, bahaya buat mahasiswa kalau tugas itu hanya dikerjakan dengan cara copy paste. Nah, Ya, nggak ada pengalaman Iya. mencari tahu, nggak ada pengalaman untuk menganalisis, apalagi pengalaman untuk memahami. bener. Jadi asal Iya. copy paste tapi nggak Jangan dipahami. kopas, iya. Lagi juga ketahuan juga nggak sih Bu ya kan? Ketahuan ketika nanti Anda di dunia kerja. Bener. Di dunia kerja, ketika Anda menghadapi sebuah masalah, Anda nggak bisa narik adit untuk join sama duduk bareng-bareng menyelesaikan masalah tersebut. Anda nggak bisa lagi kopas-kopas, ya. Karena kalau di dunia kerja itu performance-nya ya individual, personal. Gitu. Mungkin di dunia akademik masih aman, gitu kan ya, masih ada teman-teman yang bisa backup kita. Tapi kalau di Beda-beda. dunia kerja, notabene yang dilihat adalah personalnya kita. Iya, kayak Kalau job. kita dilihat tidak performance ya, sorry to say, Anda mungkin harus mencari pekerjaan berkali-kali. Bener. Jadi memang lulusan sarjana itu dilatihnya adalah profesional. Profesional. Itu maksudnya profesional ya, Oke. kalau seperti itu. Ya, kayak mungkin kalau di dunia kerja job desk-nya udah beda-beda lagi ya. Bu. Betul, betul. Dan di dunia kerja itu biasanya tuh kadang kita sendiri itu mengerjakan banyak hal. Dengan adanya banyak tugas, secara tidak langsung Anda berlatih untuk multitasking. Dalam satu semester, paling banyak ngerjain berapa project? Tiga sampai Tiga, pernah? ada, Bu, pernah, Gimana tiga. rasanya ngerjain 3 project? Gurih-gurih mantap. Bu. Dalam durasi yang terbatas sekali. Bener. Ada durasi cuma 1 minggu, 2 minggu, atau syukur-syukurnya adalah 1 semester. Pas UAS baru presentasi. Iya, benar-benar. Ya kan? Tapi Ada, di dunia kerja, terkadang kita nggak pernah di brief apa-apa, tiba-tiba dikasih penugasan, suka nggak suka gimana? Emang bisa protes? Iya benar. Bisa negosiasi, Ra. Bisa dipecat bentar saya. Bisa dipecat kan? Nah, Iya, makanya iya. kita selama 4 tahun di dunia akademik seperti ini, yuk manfaatkan kesempatan ini. Jadi mulai dari sekarang tuh ya, ganti mindset Anda. Mungkin selama ini Anda, banyak tugas. Tuh proyek 1, proyek 2, proyek 3, semuanya aja proyek Pak, Bu, gitu kan ya. Tapi di dunia kerja, Anda nggak bisa seperti itu, saudara-saudara. Suka tidak suka harus dijalani. Harus dijalani. Harus dijalani. Bener. Nah jadi kita harus mulai dari sekarang nih ya Bu ya, ngubah mindset kita ya Bu ya. Harus berubah mindset. Ngubah mindset kita benar-benar. Latih profesional Anda dari sekarang. Mumpung belum terlambat, 4 tahun Anda kan istilahnya masih di karantina ya. Anda di training di UPJ, khususnya di informatika. Lulus dari sini, nggak ada lagi masa training. Bener. Kalaupun ada masa training ya cuma penyesuaian dengan industri tersebut. Bukan training Anda, men-train diri Anda untuk melatih profesional Anda, sudah terlambat, saudara-saudara. Udah nggak bisa ya. Dia maunya jadi aja gitu kan Bu ya. Betul, Bener. Mungkin ini sih Bu ya, terakhir buat mungkin pendengar para forecast, gimana nih, apa ya, saran lah buat Ibu. Iya. Gimana biar orang-orang tuh juga tertarik sama informatika dan ayo yuk kita join gitu. Apa sih asiknya gitu Bu, mungkin pesan-pesan terakhir. Kalau boleh jujur, basically memang saya tuh bukan orang yang suka banget informatika sebenarnya. Justru dulu tuh awal saya mulai kuliah 2008. Sorry. Bukan. Saya angkatan 2000 berapa ya? 2001. Malah. Saya lahir dulu. Saya 2001 belum lahir ya? Belum lahir. 2001. Jadi ceritanya 2001 saya ambil jenjang diploma pertama kali. Jadi D3 ya. D3 awalnya sih nggak pengen komputer, malah nggak tahu komputer, ngidupin komputer juga nggak tahu dulunya. Orang udah latihan praktikum komputer, saya bingung, ini mesin gimana cara ngidupinnya, nggak tahu. Nggak suka coding, apalagi kalau ketemu dengan assembly seperti itu ya, dengan line code yang banyak sekali, ini mau dihafal atau mau diapain gitu ya. Tapi lama-kelamaan saya melihat ternyata background keilmuan kita itu sangat menopang kebutuhan masyarakat saat ini, bahkan mungkin 20 tahun yang akan depan, ya 20 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena dulu orang mungkin mengandalkan konvensional, malah mesin-mesin yang sifatnya manual, tapi hari ini saja mereka sudah mengandalkan semua mesin itu sudah automatically. Which is informatika itu hadir di sana untuk memberikan sentuhan solusi yang dapat dikerjakan oleh mesin-mesin itu sendiri. Jadi buat saya, buat Anda semua,
Informatika tidak hanya sekedar hanya coding saja. Kalau saya berbicara mengenai kurikulum, kita ada 4 tingkat ya. Tingkat pertama itu adalah fundamental. Maksudnya apa? Fundamental itu adalah tingkat di mana Anda mengasah logika Anda, nalar Anda untuk Anda bisa membuatkan sebuah konseptual. Naik ke tingkat 2, Anda masuk ke tahapnya analisis. Anda belajar mencari tahu masalah apa sih yang ada dan solusi apa yang bisa saya kembangkan. Tahap ketiga, Anda belajar tentang desain. Oke? Anda udah tahu dasarnya, Anda udah bisa menganalisis, kemudian Anda rancang. Dan yang terakhir adalah Anda buat. Nah, create itulah nanti yang Anda nanti publish sebagai karya akhirnya Anda. Ribet juga ya Bang ternyata. Iya benar. Baru tahu ya, baru tahu ya benar. ternyata. Nah makanya buat For Ka People nih, jadi kalian nggak kaget gitu lah gue jadinya. Iya. Jadi biar kalian tuh udah tahu duluan gitu. Nah jadi mungkin Mungkin udah cukup ya Bu ya? ya mungkin cukup? udah cukup lah ya dari Oke. penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Ya cukup menarik lah ya, cukup menarik. Guys, ibunya tuh kayak cewek sendiri guys. Aduh banget Bu, gila. Cewek sendiri ya. Keren, Udah keren biasa banget. kalau cewek Iya. sendiri mah. Tapi jangan dibeda-bedain, mau cewek, mau cowok, atau irisan diantaranya juga tidak apa-apa sih. Betul. Betul. Gak memungkinkan untuk kita berprestasi terus guys. Iya, depannya. harus berprestasi. Oke, mungkin Ibu Safitri udah terima kasih banget. Iya, Thank you, Bu thank you, Safitri. thank you. Apa? Podcast kita Podcast kali kita ini, di ya, Forecast. Menarik banget sih. Benar. Ya, Forecast. Ah, Yeah. Di podcast. Ini sampai terakhir mungkin sebelum penutupan buat For Ka People. Oke, karena saat ini kita sedang menghadapi wabah dunia ya kalau saya wabah. bilang wabah pandemik, bahwa Anda itu dihadapkan dengan satu hal baru mungkin ya, yang tadinya mungkin masih belajar, Anda datang ke sekolah, Anda datang ke perguruan tinggi. Saat ini di tengah kondisi pandemik Anda harus belajar dari jauh, dari jarak jauh. Anda hanya mengandalkan perangkat-perangkat komputer saja untuk bisa belajar. Dan pesan saya adalah, kalau memang pembelajaran itu disampaikan tidak secara langsung, jangan Anda abaikan atau Anda mudahkan, tetapi gali lagi potensi Anda untuk semakin mencari tahu sehingga Anda bisa mengikuti perkembangan yang ada. Walaupun online gitu ya Bu. Walaupun Hanya video call online. gitu. Benar. Iya sih, gitu. Mungkin hari ini cukup ya? Hari ini cukup. Thank you, thank you. Terima kasih banget Sukses. kepada Ibu Safitri. Ibu Safitri. Terima Iya. kasih kembali. Sehat selalu. Jaga sehat ya. Iya, jaga kesehatan. Kalian juga para For Ka People jangan lupa jaga kesehatan, Mm-mm. jaga stamina-nya juga, dan ditunggu ya di dunia IT. Oke. Oke. Bye. Dadah, see you Dadah. guys. See you di For Ka Fest minggu selanjutnya. Besok kita bakal membahas tentang mengulik informatika. Informatika lagi. Ditunggu ya. Tunggu. See you. Dah.